Shalom Aleihim Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Bitcoin Cryptocurrency. Nah, saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu saudara-saudara, karena nanti kalau saya menerangkan hal ini tidak ada ayat nanti dianggap wah ini bukan firman Tuhan katanya. Nah, sekarang saya akan bacakan ayatnya. Mari kita baca di dalam kitab Yesaya 42 ayat 6. Saya bacakan untuk saudara demikianlah. Aku Yahweh memanggil engkau dari dalam kebenaran dan akan memegang tanganmu dan akan menjagamu dan menetapkan engkau sebagai perjanjian bagi manusia, sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Sampai di sini dulu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ayat ini, artinya sekalipun dunia ini mengalami pergolakan yang sangat dahsyat, seperti apapun, bahkan yang sering kali kita nyanyikan, biarpun gunung-gunung itu beranjak, tetapi kasih Bapa Yahweh tidak akan beranjak dari kita. Saya ingin agar supaya saudara paham terlebih dahulu, saya akan coba untuk menerangkan tentang Bitcoin cryptocurrency ini dengan bahasa yang sederhana, agar saudara bisa menangkap. Karena saya mencoba untuk mempelajari tentang cryptocurrency ini, kebanyakan mereka menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Nah, saya akan sederhanakan kira-kira seperti ini, saudara. Jadi sebelum saya bicara tentang Bitcoin, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency ini artinya mata uang kripto. Kenapa? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu sedang digiring untuk masuk ke sini, saudara. Jadi, saudara tidak bisa melarikan diri dari sistem. Nah, cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi yang bernama kriptografi. Untuk apa? Untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi. Ciri-ciri cryptocurrency adalah, yang pertama, karakteristiknya itu digital. Tidak memiliki bentuk fisik. Desentralisasi. Yang kedua yaitu tidak dikendalikan oleh pemerintah ataupun lembaga sentral. Seperti misalnya ada OJK dan sebagainya, itu dia tidak bisa ikut campur, saudara. Pemerintah manapun di dunia tidak bisa ikut campur masuk ke cryptocurrency. Ya. Kemudian kriptografi yang ketiga yaitu menggunakan algoritma untuk mengamankan transaksi. Dan yang keempat adalah terbuka. Siapa saja dapat berpartisipasi. Dan yang kelima adalah terbatas. Jumlahnya terbatas untuk mencegah inflasi. Indonesia ini mengalami kemerosotan dalam rupiah. Begitu juga Amerika juga mengalami kemerosotan. Itu karena apa? Karena ketika misalnya Indonesia itu utangnya banyak, bikin saja uang sendiri, banyak-banyaknya, sehingga mengakibatkan inflasi. Nilai rupiah jadi turun, saudara. Belum lagi kalau seperti kemarin ada satu kasus munculnya uang palsu, ini akan mengacaukan dunia, khususnya Indonesia. Nah, saya akan tunjukkan tentang cryptocurrency itu, contohnya apa saja. Di sini ada 7. Yang pertama adalah Bitcoin.
Bitcoin itu bentuknya kayak gitu, saudara. Seperti yang tertulis di gambar. Kemudian yang kedua adalah Ethereum atau disingkat dengan ETH. Kalau Bitcoin itu disingkat dengan BTC. Kemudian yang ketiga yaitu Litecoin atau LTC. Yang keempat Ripple atau XRP. Yang kelima yaitu Dogecoin atau Doge. Ya. Yang keenam yaitu Cardano atau ADA. Dan yang ketujuh adalah Stellar atau XLM. Nah, sekarang kita perlu melihat tentang kelebihan terlebih dahulu tentang cryptocurrency ini atau transaksi jual beli tapi pakai uang digital. Kelebihannya adalah fleksibilitas atau kebebasan dalam transaksi. Keamanannya juga tinggi. Yang ketiga, transaksinya cepat. Karena saudara tidak perlu berurusan dengan bank. Ya, kalau ke bank kan lama, saudara-saudara. Kemudian biaya transaksi itu rendah. Potensi investasi. Tetapi kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah volatilitas harga. Kemudian yang kedua, resiko keamanan. Karena namanya saja digital, itu bisa dihack, saudara. Nanti saya akan ceritakan kenapa orang sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan Bitcoin. Dan sebetulnya nilai Bitcoin, satu koin itu nilainya berapa? Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya regulasi. Yang keempat, sulit dipahami, dan 5, potensi penipuan. Kemudian penggunaannya adalah pembayaran online, investasi, pengiriman uang, dan pembelian barang atau jasa. Teknologi di cryptocurrency ini yaitu yang pertama blockchain. Blockchain itu adalah catatan transaksi yang terdesentralisasi. Kemudian yang kedua mining atau proses verifikasi transaksi. Dan yang ketiga adalah wallet atau dompet digital untuk menyimpan cryptocurrency. Apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari 3 sumber, yaitu Investopedia, CoinMarketCap, dan Blockchain Council. Nah, ini tentang cryptocurrency, jadi saudara mesti tahu dulu. Sekalipun kita bukanlah orang bank, tapi bukan berarti kita goblok banget gitu loh. Setidaknya kita ngerti bahwa oh sekarang kita sedang dibawa ke sini, digiring, saudara. Saudara tidak bisa lari dari cryptocurrency. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus mau, saudara. Karena kita sedang dibawa ke situ. Nah, pernahkah saudara mendengar kata Bitcoin sebelum saya ngomong ini? Lalu apa sebenarnya Bitcoin ini? Ini adalah sebuah aset digital yang pertama kali tayang ke publik pada tanggal 3 Januari 2009. Ini adalah sebuah proyek dibuat oleh satu orang atau satu organisasi atau satu kelompok yang anonimus atau tidak diketahui siapa namanya. Nah, Bitcoin itu dibikin, koinnya itu hanya ada 21 juta saja. 21 juta koin. Nah, makin banyak orang yang tertarik Bitcoin, tentu memiliki harga yang semakin tinggi. Kalau sebuah barang diperebutkan banyak orang, pasti nilainya akan semakin tinggi.
Tapi kalau barangnya itu banyak di mana-mana, murah harganya, saudara. Nah, sekarang saudara bayangkan, koinnya yang saudara lihat itu jumlahnya cuma 21 juta. Tetapi diperebutkan orang di seluruh dunia. Jadi nilainya pasti akan sangat tinggi, saudara. Coba bayangkan nilai uang bisa lebih mahal dari nyawa manusia. Kita nggak usah bicara tentang Bitcoin. Kita bicara uang biasa saja, ya, yang kita miliki. Kenapa nilai uang bisa lebih mahal dari nyawa manusia? Coba kita bayangkan, ada orang yang membunuh gara-gara apa? Uang. Ada orang yang membenci gara-gara uang. Orang bercerai juga gara-gara uang. Merampok juga karena uang. Padahal kalau kita renungkan, uang itu hanyalah sebuah alat, ya, sebuah alat untuk transaksi. Tetapi kenapa orang begitu tergila-gila sampai bila perlu aku bunuh orangnya, yang penting aku dapat uang? Itu sebabnya kenapa tadi saya katakan nilai uang itu lebih tinggi dari nyawa manusia. Walaupun sebetulnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa nyawa manusia itu lebih tinggi dari nilai apapun. Itu sebabnya kenapa sampai Yesua datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena nyawa manusia itu mahal, saudara. Tapi setan memutar balik sehingga nilai uang lebih tinggi dari nyawa. Saya ambil contoh yang gampang saja. Saya pernah membaca di salah satu berita, di terminal ada orang sampai bunuh-bunuhan hanya karena rebutan penumpang. Tentu arahnya kemana, saudara? Ke uang. Orang yang mengerti nama Yahweh saja tidak berani untuk menyampaikan, itu karena apa? Uang. Kalau sampai nanti jemaat lari, wah, aku kolektanya hilang dong kalau gitu. Uang juga, saudara. Sampai akhirnya Yesua pun dijual, itu juga karena uang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang Bitcoin, itu ada dua kelompok besar yang menyangkut Bitcoin. Ada yang pro dan ada yang kontra. Saya tidak akan berpihak kepada pro maupun kontra. Saya hanya akan menyodorkan apa itu Bitcoin. Lalu saya aplikasikan ke dalam perjalanan iman kita. Ya. Itu kelompok besar. Itu membuat kita bertanya, sebetulnya ada apa dengan Bitcoin ini, saudara? Nah, saya akan ceritakan. Kalau saudara lihat itu banyak demo di mana-mana ya, termasuk di Amerika sendiri. Itu ada orang yang demo anti Bitcoin, saudara-saudara. Di Amerika, di Spanyol, di Meksiko, di mana-mana. Nggak tahu di Indonesia kok belum ada ya. Apakah Indonesia sudah ngerti atau belum, saya juga nggak tahu, saudara. Tapi saya coba cari di internet, belum pernah ada orang demo besar-besaran untuk anti Bitcoin. Nggak ada. Mungkin mereka belum paham kali. Saya juga mencoba untuk mencari pengkhotbah Kristen yang bercerita tentang Bitcoin. Itu pun tidak ada, saudara-saudara. Jadi saya menyampaikan ini mungkin orang pertama yang menyampaikan tentang Bitcoin.
Atau mungkin ada tetapi saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah saya harus menyampaikan hal ini kepada jemaat. Karena kita sedang digiring ke sini, saudara. Nah, siapa sebetulnya orang yang menggagas Bitcoin? Orang yang menggagas Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto. Dan hingga sekarang tidak diketahui siapa itu Satoshi Nakamoto. Walaupun orangnya sudah diketahui. Tapi rumor mengatakan bahwa dia adalah kelompok anggota Badan Intelijen Amerika atau CIA yang memberontak pada waktu itu karena dia muak dengan sistem perbankan dalam Bank Amerika atau yang dikenal dengan Federal Reserve, ya, di mana uang fiat nilainya semakin merosot dari tahun ke tahun. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat konsep Bitcoin itu pernah ditulis sepanjang 9 halaman seperti diakses dan saudara dapat mengakses dari internet dengan judul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ya. Nah, konsep tentang Bitcoin ini ditulis di atas kertas putih sepanjang 9 halaman yang bisa akses di internet dengan judul, sekali lagi, Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System di tanggal 31 Oktober 2008. Kalau buat atau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, artinya begini, saudara. Sistem uang elektronik dari orang ke orang, walaupun tidak ditulis di kertas putihnya, tapi pembuatan Bitcoin itu dipercaya dibuat karena respon Satoshi terhadap krisis finansial di tahun 2008. Bitcoin juga memperbaiki sistem bagaimana uang bisa ditransfer dari satu orang ke orang lain tanpa adanya pihak ketiga seperti bank atau institusi lainnya. Bitcoin adalah satu-satunya aset di dunia ini yang bisa dikirim satu tempat ke tempat lain tanpa perlu izin dan otorisasi siapapun. Misal, saudara, kalau seseorang mau ngirim uang 100 miliar misalnya, untuk uang masuk 100 miliar melalui bank, untuk masuk ke Indonesia itu tidak mudah. Dia akan melewati OJK, PPATK, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, kalau kita mau kirim duit dari Indonesia ke Belanda misalnya, hanya Bitcoin lah yang bisa kita percayai pada waktu itu. Saudara yang terkasih, sekarang mau kirim 1 miliar atau kirim 1 juta, mau kirim 100 miliar, itu nggak ada yang melarang. Cuman Bitcoin yang bisa-bisa kita kirimkan juga tanpa izin dari bank atau institusi maupun institusi apapun. Bitcoin ini bukan sekedar koin digital yang bisa dicetak begitu saja. Bitcoin itu adalah sebuah sistem yang sudah saklek dan tidak bisa diubah karena sistemnya yang bersifat desentral dan blockchain. Nah, kita akan membayangkan agar lebih mudah. Bayangkanlah bahwa Bitcoin ini adalah seorang penyihir. Ini kira-kira ilustrasinya seperti itu, saudara. Bitcoin adalah gambaran dari seorang penyihir. Dia ini penyihir yang tidak bisa mati, kecuali kalau dibakar 100% baru dia bisa mati. Jadi walaupun ada setitik saja daging jantungnya itu
nggak akan bisa kebakar. Dia itu tidak bisa mati penyihirnya. Sama seperti Bitcoin. Karena saya kalau bicara Bitcoin ya gambarannya adalah seorang penyihir. Nah, bagaimana cara penyihir ini supaya bisa hidup abadi? Dan pastinya nggak akan mati-mati lagi. Yang akan dilakukan adalah dia akan potong jantungnya sebanyak-banyaknya dan dia akan sebarin atau disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Tapi masalahnya dia nggak bisa sembarangan taruh jantungnya atau sihirnya ini cuman berlaku kalau jantungnya ini disimpan oleh seseorang yang hidup. Jadi nggak bisa dikubur di tempat random. Harus ada yang rawat dan ada yang simpan jantungnya. Nah, masalahnya siapa yang mau nyimpan jantungnya dan apa untungnya orang-orang yang mau nyimpan jantungnya ini? Kan dia malah dikasih tugas untuk merepotkan dirinya sendiri dan gak ada untungnya sama sekali, malah merepotkan. Nah, mereka mau nyimpen jantung ini karena jantung ini ngeluarin darah ajaib, saudara, yang bisa menyembuhkan penyakit apapun secara terus-terusan yang bisa dijual lagi nantinya. Jadi Bitcoin yang digambarkan dengan ahli sihir itu tidak bisa mati, saudara. Bahkan kalau mata uang di atas muka bumi ini berantakan semua, Bitcoin tidak akan pernah mati. Makanya saya menggambarkan Bitcoin itu sebagai seorang tukang sihir. Nah, darah dari jantungnya Bitcoin tadi, saudara, atau jantungnya penyihir tadi, keluarnya itu random. Random itu ngacak, ya. Jadi kadang-kadang potongan di sebelah sini yang keluar 10 menit kemudian, lalu di sebelah sana keluar 10 menit, keluar lagi. Terus seperti itu. Potongan yang di sebelah sana, intinya pengeluaran darah ini itu random atau ngacak, tidak menentu. Jadi semakin banyak potongan jantung yang dimiliki, maka darah ajaibnya juga akan semakin banyak. Semakin kita menjadi kaya karena kita memiliki darah dari tukang sihir itu. Nah, kita akan jual darah itu kemana kita mau. Nah, karena banyak orang yang tahu tentang hal ini, semua orang itu pasti mau nyimpen jantung si penyihir ini. Jadi walaupun nyimpennya itu agak ribet dan tidak boleh sembarangan ditinggal jantungnya ini, malah diperjualbelikan kembali dan dipotong lebih kecil-kecil lagi sehingga bisa disaring ke lebih banyak orang. Semakin luas penyebaran potongan jantung ini, maka akan semakin besar kemungkinan penyihir ini akan hidup lagi. Bahkan dia tidak bisa bunuh diri pun tidak bisa. Jadi ahli sihir ini sekarang betul-betul sakti. Atau saya menyebutnya Bitcoin ini tidak bisa mati, saudara. Hidup terus selama-lamanya. Nah, sekarang saya mau tanya, sampai saya ngomong seperti ini kira-kira saudara sudah mulai punya bayangan memahami atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti kalau saudara belum paham, video ini bisa diputar ulang di YouTube. Ya. Jadi seharusnya saudara paham sampai di sini. Penyebaran potongan jantung yang meluas ini tadi dan tidak berada di satu titik lokasinya, inilah konsep yang dimaksud dengan kata desentral. Kebalikan dengan kata sentral, di mana posisinya berada cuma di satu titik.
Kalau desentral itu tersebar ke banyak titik. Artinya penyihir bernama Bitcoin itu tidak mungkin mati kecuali bumi dibakar 100% sampai habis manusianya, baru penyihir yang bernama Bitcoin ini akan mati. Nah, kalau kegiatan penyimpanan potongan jantung tadi itu disebut Bitcoin sebagai mining atau penambang Bitcoin, nah mining itu juga dilakukan pakai mesin, dan semakin gede peralatan si penambang ini atau semakin canggih, maka semakin banyak Bitcoin yang akan mereka dapatkan. Atau darah ajaib tadi, makin banyak mereka dapatnya. Nah, proses mining ini juga menjadi kegiatan untuk terus menghidupkan network Bitcoin. Jadi selama ada satu saja penambang yang masih nyalain satu laptop untuk mining ini di pojokan sudut dunia manapun, Bitcoin tidak pernah mati. Jadi ini sebuah sistem yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau sistem-sistem uang biasa itu bisa kolab, bisa hancur. Dan nilai keuangan di dunia ini akan semakin merosot. Sangat berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin ini nilainya akan terus naik, tidak pernah mengalami penurunan yang selama ini kita amati, Bapak Ibu. Sama seperti penyihir tadi, walaupun satu dunia sudah terbakar semua, tetapi jika ada satu potongan jantung kecil yang disimpan sama orang lain di pojokan dunia manapun, penyihirnya tidak akan mati. Harusnya sampai di sini saudara akan paham. Kalau masih nggak paham analogi ini, ya silahkan diulang lagi di video ini. Artinya saudara, contoh goblokan gampangannya itu adalah sistem Bitcoin ini, ya. Bitcoin ini kan sebuah kayak seperti mata uang, kayak rupiah, dolar, begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena ini adalah uang digital, maka itu disebut dengan cryptocurrency. Itu tidak bisa mati, saudara. Mau sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, baru sistem Bitcoin akan hancur. Nah, masalahnya tukang sihir ini hidup abadi. Dan dia punya satu keanehan lain. Apa itu keanehannya? Nah ini saudara, kenapa orang pada berebut untuk mendapatkan Bitcoin? Ya, karena setiap kurang lebih 4 tahun sekali, darah yang keluar dari potongan jantungnya itu akan berkurang setengah. Ya, setiap 4 tahun sekali darah itu akan berkurang setengah, sehingga semakin lama semakin langka, dan tentunya nilainya menjadi semakin besar, Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur saudara mulai paham akan hal ini. Nah, semakin berharga juga yang dulunya mungkin darah ajaib ini harganya cuma 1 juta per tetes misalnya, ini bisa naik sampai 10 juta per tetes karena susah banget untuk mendapatkan 1 tetes saja. Setiap 4 tahun sekali, maka nilainya semakin tinggi. Berkurangnya setengah, berkurang setengah efek pengurangan setiap 4 tahun sekali ini. Kalau Bitcoin ini disebut dengan nama halving, di mana penambang Bitcoin bakal dapat reward yang dipotong setengah, membuat Bitcoin itu menjadi semakin langka setiap 4 tahun sekali. Pokoknya kalau saudara punya Bitcoin,
itu setiap 4 tahun nilai Bitcoin yang saudara miliki itu semakin tinggi, saudara. Ini juga kenapa kalau kita lihat di chart, lihat grafiknya 4 tahun sekali, harga Bitcoin itu selalu meledak. Dan kemarin di tahun ini kita baru halving, ya. Nah, kalau kita sampai di sini yang berpikir cukup kritis, mungkin sebagian dari kita akan bertanya, loh, kalau misalnya darah penyihir tadi itu bisa nyembuhin penyakit, Bitcoin ini bisa buat apa? Dia bisa menyembuhkan apa? Nah, fungsi utama Bitcoin ini adalah saudara punya kemampuan untuk mengirimkan aset dari sudut bumi manapun ke negara manapun tanpa izin dan perantara. Dan sekali lagi, nggak ada aset apapun di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti Bitcoin. Bitcoin menyembuhkan sistem jembatan, yaitu pengiriman uang. Dia menyembuhkan ketergantungan manusia terhadap sistem perbankan yang sangat centralized atau sangat sentral. Tentunya analogi penyihir dan jantungnya tadi itu bukan sebuah analogi yang perfect. Karena ada beberapa kekurangan seperti misalnya perbedaan transaction fee dan minor reward. Ada immutable ledger dan lainnya. Tapi ini nggak akan kita bahas di sini. Karena mungkin saudara dengar istilah-istilah itu saja saudara mumet, saudara. Mungkin saudara bilang, ngapain kita bahas kayak beginian. Tapi saya ingin membahas ini hanya kulitnya saja, supaya saudara itu memahami. Ya. Coba kita pikir, sudah banyak sekali hacker yang jago di seluruh dunia, semuanya dihack, saudara-saudara. Data nasional Indonesia saja dihack, website negara dihack, website NASA juga dihack, bahkan bank besar saja banyak yang kena hack. Tetapi sejak lahirnya Bitcoin tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih 15 tahun, tidak ada yang maintenance, nggak ada yang update software. Artinya 15 tahun nggak ada satupun transaksi Bitcoin yang bisa dihack oleh seorang hacker manapun. Tidak ada satupun yang dihack. Padahal kalau kita lihat, hacker-hacker itu sangat jago, saudara. Saudara punya uang 1 triliun pun, dengan berurusan dengan hacker, uang saudara jadi nol. Ya. Kita lihat saja, dompet-dompet Bitcoin saja dan dijual semuanya di market, dijamin 1000% tidak kena hack. Jadi orang paling kaya sedunia, kalau kita bisa melakukan itu, kita bakal jadi orang yang punya harta kekayaan melebihi negara, ya. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi nggak ada satupun hacker di dunia ini yang berhasil ngehack networknya Bitcoin. Malahan hacker juga pakai Bitcoin, ya, untuk bertransaksi. Karena mereka tahu itu mustahil buat ngehack. Kalau kita sering dengar berita kripto dihack, karena kripto itu kan sebuah sistem yang namanya uang digital, itu kan bukan cuman Bitcoin. Tadi saya sudah sebutkan, saudara, itu bisa dihack. Misalnya yang dikenal dengan Mt. Gox di tahun 2016 yang lagi booming sekarang, mereka dihack, terus ada 700-an Bitcoin dicuri.
itu bukan Bitcoinnya yang dihack, itu Mt. Gox-nya yang dihack. Istilahnya kalau kita pakai analogi jantung penyihir, bukan ada maling atau hacker yang berhasil cloning jantungnya dan dapatkan darah ajaib secara gratis, bukan seperti itu. Tapi si maling ini berhasil nipu si pemilik potongan jantung untuk kasih kunci rumahnya sendiri. Lalu dia masuk ke rumahnya dan nyuri dengan tenang. Dia pura-pura jadi temannya, entah dia pura-pura jadi pacarnya atau gimana. Pokoknya dia akan menipu si pemilik jantung ini, dan dia akan curi secara paksa, entah itu masuk dari pintu depan atau dari pintu belakang atau masuk dari cerobong asap. Pencarian jendela itu bebas. Intinya salahnya itu bukan di jantungnya. Jantungnya itu tidak salah apa-apa. Yang salah itu adalah orang yang menjaga potongan jantungnya tadi. Kalau ada cerita yang dihack, itu bukan salah networknya, tapi salah orang yang nyimpen tipenya tadi. Bukan karena Bitcoin itu melemah networknya, tetapi security Mt. Gox-nya yang lemah. Dan yang jadi korban adalah nasabah-nasabah Mt. Gox-nya. Bukannya nyimpen potongan jantungnya sendiri di rumah, tapi malah dititipkan ke rumahnya si Mt. Gox. Biar gak ribet alasannya, tetapi sialnya perumahan yang Mt. Gox yang kemalingan itu kenapa di dunia kripto ada pepatah yang bilang kalau bukan kamu yang pegang kunci, maka koinnya bukan punya kamu. Orang Amerika menyebutnya not your keys, not your coin. Jadi kalau kita nggak punya kuncinya, kita nggak punya koinnya. Bitcoin sendiri tidak ada yang mengontrol, tidak ada satupun entitas yang pegang kendali terhadap Bitcoinnya sendiri. Bahkan kalau dianalogi, penyihir dan jantungnya ini tadi ya, penyihirnya sendiri bahkan nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau mau bunuh diri bahkan tidak bisa. Bitcoin ini juga bukan sebuah perusahaan, jadi nggak ada yang diuntungkan kalau Bitcoin itu terus menyala networknya, kecuali orang-orang yang hold Bitcoin itu adalah orang-orang yang beli, yang akan diuntungkan kalau misalnya harga Bitcoin naik. Apakah Bitcoin itu ponzi, harganya cuma naik karena banyak orang yang beli? Kalau kalian bilang Bitcoin itu pensi atau ponzi dengan alasan kayak tadi, berarti saham itu juga ponzi, emas juga ponzi, perak juga ponzi, properti juga ponzi. Semua barang itu harganya naik karena banyaknya permintaan yang melebihi porsinya. Nah, saudara yang terkasih, saudara ingat cerita tentang penyihir dan jantungnya itu. Saudara ingat nggak sistem desentral tadi, di mana saya bilang semakin banyak orang yang mining maka semakin aman network Bitcoin dan nggak akan pernah mati networknya. Kekuatan computing semua miner Bitcoin di seluruh dunia, kalau saya gabung, lebih besar daripada kekuatan computing Google, computing Amazon, Apple, Microsoft, Facebook digabung masih lebih besar Bitcoin. Kalau itu dikalibrasikan dalam bentuk fisik, maka kayak ukuran model seperti perbandingannya sepeda motor bebek dengan truk tronton. Maka saudara bisa lihat di situ ya perbandingannya. Ya. Yang kuning total ini adalah Bitcoin, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan orang-orang mati-matian berlomba untuk bisa mendapatkan Bitcoin. Menurut ChatGPT, sebesar apa network Bitcoin itu dibanding yang lain? Pasti ada yang nanya,
Nah, saudara bisa lihat di situ perbandingannya, ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita mesti paham akan hal ini. Nah, ini ada ETF Bitcoin Spot disetujui. Rekor harga saat ini 1,5 M sudah di depan mata. Bayangkan saudara, nilai satu koin itu loh, nilainya 1,5 miliar. Bayangkan, coba sing beli satu koin cok harganya 1,5 miliar. Ya. Jadi kita ini perlahan-lahan digiring untuk masuk ke sini. Saudara suka atau tidak suka, ngerti atau tidak ngerti, tidak peduli. Bola harus terus berjalan sesuai dengan rencana mereka. Nah, saudara bisa bayangkan, koin yang jumlahnya 21 juta keping diperebutkan seluruh dunia yang ngerti tentunya tentang Bitcoin. Maka saya katakan pantas harganya sangat tinggi, saudara. Nah, inilah tempat belinya Bitcoin. Jadi kalau saudara mau beli Bitcoin, itu ada apa namanya, programnya, ya, atau aplikasinya. Saya tidak membahas tentang bagaimana cara membelinya, karena ini bukan tutorial tentang cara membeli Bitcoin, tetapi mengingatkan semua subscriber bahwa dunia ini diusahakan agar yang hidup itu hanya orang-orang kaya saja. Ini program mereka, saudara. Sekarang ini saya coba untuk cari tahu berapa sih harga Bitcoin sekarang di hari ini, ya. Kalau dolar harganya berapa, saudara? Sekarang harga dolar berapa? Sekitar 15 sampai 16 ribu ya, 1 dolar. Nah, ternyata sekarang ini harga Bitcoin mencapai 106.795 atau sekitar 1.549.901. Jadi melebihi harga emas yang 1 gram cuma 1.443.812. Saudara bisa bayangkan ini. Dan orang yang punya Bitcoin, 1 koin saja, itu sudah bisa pamer, menyombongkan diri. Karena harganya semakin lama semakin tidak wajar, saudara-saudara. Nah, tentu kalau saya berbicara hal ini terus akan bikin pusing kita. Tapi sekarang kalau kita sudah dibawa masuk ke sana, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini kesimpulan-kesimpulan secara rohani, saudara. Yang pertama, jangan takut dan cemas tentang kondisi apapun di dunia ini. Kalau kita mau melihat, saudara-saudara, kondisi dunia ini, banyak orang yang cemas. Bagaimana kondisi keuangan dunia? Dan saya katakan seluruh keuangan dunia ini sedang berada di ujung tanduk. Jangan heran, seperti Indonesia saja kan pernah mengalami pemotongan uang, ya. Orang yang punya uang 1.000 rupiah jadi berapa? 1 rupiah, saudara. Bayangkan. Sekarang contoh yang lain, Zimbabwe. Zimbabwe itu kalau saudara kerja di sana, bayarannya itu uangnya 1 gerobak, saudara. Nilainya ancur-ancuran. Makanya kalau saudara pergi ke Zimbabwe,
Wah, saudara paling kaya di sana. Ada yang minat ke Zimbabwe? Jimson itu minat itu. Dari dulu pengen ke Zimbabwe katanya. Kalau saya tunjukkan gambarnya mungkin kita bisa ketawa, saudara. Mosok sih satu gerobak yang dipakai buat bangunan itu loh, itu uangnya sak tumpuk itu gajinya. Harga satu telur itu bisa mencapai 1 triliun lebih. Satu telur. Tentu 1 triliunnya Zimbabwe, saudara, bukan 1 triliunnya Indonesia. Jadi kita perlu bersyukur kita hidup di Indonesia. Amin. Dunia sekarang ini sedang mengalami ketakutan dan kecemasan. Orang-orang sedang kebingungan tentang keuangan mereka. Tapi firman Tuhan mengajarkan, jangan takut dan cemas tentang kondisi apapun di dunia. Kecemasan yang kita taruh di pikiran kita, maka yang dicemaskan saudara akan terjadi. Sekarang yang kedua, kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Tidak ada nilai apapun di dunia ini selain kita berada di tangan Bapa Yahweh. Amin ya. Maka saya katakan saudara bisa mengenal Bapa Yahweh itu anugerah yang sangat besar. Saudara bayangkan orang yang sekolah teologi ya, yang punya titel STH, MTH, MDiv, terus apa meneng? Profesor doktor, nggak ngerti nama Yahweh. Ngeri nggak saudara? Nah saudara nggak pernah sekolah teologi ya, tapi saudara ngerti tentang nama Yahweh. Itu sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi saya katakan bersyukurlah. Dan saudara berada di dalam tangan Bapa Yahweh itu nilainya sangat besar. Karena nilai saudara itu senilai dengan darahnya Yesua. Hebat loh kita saudara. Tidak habis-habisnya kita bersyukur karena nilai saudara itu bukan dinilai dengan materi. Kalau saudara lihat di lagu yang saya buat menggunakan teknologi AI, lagu keroncong itu kan bikinan AI saudara. Emas dan perak tidak ada padaku, namun apa yang aku punya aku berikan, yaitu di dalam nama Yesua HaMashiach sembuh dan orangnya melompat-lompat. Hebat bukan? Itu nilai saudara. Jadi kalau saudara itu dihina orang, berarti nilai orang tersebut itu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nilai saudara tidak pernah berubah. Ibarat seperti saudara punya uang 100.000, saudara jatuhkan diinjek-injek, apakah nilainya berkurang? Beda. Nilai saudara mau dibucek-bucek seperti apapun, nilai saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, nilainya senilai darah Yesua. Kalau saja manusia bisa dibeli dengan kekayaan Syamayim, Yesua tidak perlu menderita. Tapi ternyata kekayaan Syamayim belum cukup untuk membeli saudara. Maka saudara harus dibeli dengan darah si pemilik Syamayim itu sendiri. Dahsyat sekali saudara. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga, masa kedatangan Tuhan itu semakin mendekat. Ini tolong saya warning berkali-kali, bosen-bosen dah ya. Jangan sampai saudara ketinggalan. Saya ingatkan itu. Kalau sampai ketinggalan, saya berkata, mungkinkah saudara bisa bertahan melewati anti Hamashiach?
Saya tidak yakin, terus terang saja. Karena siapapun yang tidak mau mengikuti aturan mereka, siap-siap engkau akan mencurahkan darah dan kau akan disiksa menurut kitab suci pada tiap-tiap hari Sabat. Mereka akan mencemarkan hari Sabat yang dikenal Holy Sabat atau Sabat yang kudus menjadi blood Sabat atau Sabat berdarah. Saudara mau lari kemana? Ayo, mau lari ke hutan? Di hutan ada sinyal. Saudara mau lari ke laut? Di laut ada sinyal. Nah, saudara mau lari kemana? Mau lari ke lubang semut? Nggak masuk. Saudara mau lari ke bunker? Nggak bisa. Saya lihat ya, ada salah satu negara yang menciptakan rudal anti bunker. Sekarang sudah muncul, Bapak Ibu. Saya kan mempelajari semua. Itu bentuknya kayak roket, itu kalau ditancapkan gini, itu tembus sampai ratusan meter, saudara. Bayangkan kekuatannya macam apa. Begitu sudah sampai ke titik yang ditentukan, dia meledak di dalam, bam, bunkernya remuk bunyuk, saudara. Jadi sekali lagi, kita ada dalam tangan Bapa Yahweh itu bersyukur, bersyukur saudara. Banyak sekali orang-orang yang tadinya memanggil nama Bapa Yahweh, sekarang nggak mau lagi, panggilnya Hashem, Hashem, Adonai, tiru sopo saudara. Wong perintahnya, Hodulah Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Lah kok sekarang Hashem? Emang namanya Hashem? Orang tanya, kamu tahu nggak nama Tuhanmu siapa? Oh tahu, namanya siapa? Hashem. Oh namanya Tuhan itu Hashem. Bukan, ada ya sopo. Lah bingung dewi, saudara. Hati-hati kita. Waktu kita sudah tidak lama. Bapak Ibu, saya bicara ini bukan bicara agama. Saya tidak mau berurusan dengan agama. Mau agama apapun, bagi saya agama tidak punya nilai. Bagi saya adalah siapa yang menyelamatkan kita. Dan saya sudah menemukan penyelamat kita adalah Bapak Yahweh. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 katakan, Anoki, Anoki, Yahweh wa ain ibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi saya memberitahu, mungkin ada bapak-bapak pendeta yang nonton streaming saya saat ini. Kalau engkau punya dan dipercaya oleh Bapak Yahweh, memiliki jemaat, beritakan nama Yahweh. Jangan takut sama manusia, takutlah kepada Bapak Yahweh. Lah nek saya dipecat bagaimana? Gabung ke KPI, ya, ikuti aturannya. Dan perlu saudara ketahui, sekarang ini saya sedang mencoba untuk merintis KPI di Surabaya. Kemarin Jameson sudah mulai survei ke sana. Nanti kita akan terus tindak lanjuti supaya di Surabaya ada KPI dengan teologi yang sesuai dengan kitab suci. Karena sekarang ini ada teologi yang mengatakan begini, Yesua itu bukan Yahweh. Makanya kalau saudara lihat video saya pernah sampaikan materi yang judulnya adalah Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Kalau ada pribadi lain, berarti Yahweh gagal. Yesua itu ya Yahweh sendiri, saudara, yang menjadi manusia. Kalau dunia Kristen kan bilang Yesua, mereka sudah pakai nama Yunani lagi,
ya, pakai nama Yunani. Itu saja sudah salah. Saya berani terang-terangan, nama Yunani salah. Coba renungkan, Yusuf itu dan Maria adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu anti dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa-bangsa lain itu dianggap anjing, dianggap binatang. Mosok Yusuf dan Maria yang orang Yahudi, anaknya diberi nama Yunani, yang bener aja saudara, bisa dikerutukin waktu, ya toh? Makanya sekali lagi, bertahanlah, bertahanlah saudara. Tidak peduli yang ngomong itu orang Yahudi, jangan peduli. Yang saudara pedulikan adalah kitab suci nyuruh seperti apa. Itu saja. Di dalam kitab Mazmur atau Tehillim 105 ayat 1 juga memerintahkan untuk kita memanggil nama. Mosok namanya Yahweh kok jadi Hashem, sing bener wae. Ini bukan masalah kita ikut-ikutan atau tidak, ini masalah keselamatan Bapak Ibu. Maka saya katakan ayo benahi, kalau memang penonton yang sedang menyaksikan atau mengikuti streaming itu adalah seorang pendeta, saya kasih tahu, jangan pernah takut dengan sinode. Jangan pernah takut dengan manusia. Ingat, di bawahmu banyak sekali jemaat yang butuh keselamatan. Jangan karena engkau percaya, mengakui Yahweh, tapi tidak bisa menyampaikan karena takut dengan sinode. Engkau, saya menyebut dengan istilah pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Selama kita ada di dalam tangan Tuhan, jangan takut dengan perubahan pergolakan apapun di dunia ini. Kan kita suka nyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Terserah mau bergoyang kayak mau dangdut kayak mau apa, masa bodoh. Pokoknya sekali imanku pada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, itu harga mati. Tidak bisa diubah. Maka saya aplikasikan ke dalam kerohanian. Dengan kondisi keadaan perbankan ekonomi seperti ini, saudara itu mau apa? Gitu loh. Dunia boleh berubah. Makanya saya katakan, uang itu ibarat seperti, kalau saudara mengagungkan uang, itu ibarat seperti saudara membangun rumah di atas pasir. Kenapa? Karena pasir itu sifatnya berubah-ubah. Coba saya ambil contoh, sebuah gambaran. Saudara bangun rumah tanpa pondasi, pakai aja di pinggir pantai gitu. Kalau kebanjiran, tanah tempat rumah saudara itu akan bergerak, yang akan membuat rumah itu roboh. Itu perumpamaan yang Yeshua katakan. Tidak ada seorang pun yang mendirikan rumah di atas pasir, tetapi akan mendirikan rumah di atas batu karang. Siapakah batu karang itu? Tidak lain adalah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi sekali lagi, jangan kita takut. Dunia memang bisa bergejolak, dunia memang bisa berubah-ubah, tetapi nama Yeshua tidak pernah berubah. Saya melihat dari banyak video-video di YouTube, saudara, ada orang-orang dari agama seberang banyak yang terima Tuhan, cuman sayangnya masih pakai nama Yunani, hanya karena mendengar lagu Tuhan Yeshua tidak berubah. Mereka pakai nama Yunani. Kalau dinyanyikan dalam
nama Ibrani ya. Tuhan Yeswa tidak berubah, tidak berubah. Wah, banyak sekali yang bertobat, saudara. Cuman sayang, mereka masih panggil nama lama dan masih panggil nama sesembahan mereka yang lama. Makanya kita sudah lebih unggul dari mereka. Ya, Bapak Ibu. Sekarang yang kelima. Jangan pernah hanya ingin mendapatkan Bitcoin atau hal-hal sepele sampai terjadi pertengkaran. Jangan biarkan rumahmu dicemari oleh aura buruk. Karena banyak orang yang ribut masalah Bitcoin, saudara. Sehingga mungkin suaminya pro dengan Bitcoin, istrinya tidak. Sehingga rumah tangga jadi ribut. Nah, ini tidak boleh terjadi. Waktu kita ini sudah tidak lama kok. Saudara mau mengejar Bitcoin, mau hidup berapa lama coba? Ya. Belum lagi nanti, ini kan mereka sudah siapkan. Akan ada pemasangan triple six lagi. Entah kapan, kiranya bulan-bulan depan itu akan dimulai. Nggak usah takut, saudara. Percaya saja. Bapak Yahweh pasti tolong. Dan saya terus mengajarkan kepada jemaat. Kalau nanti ada pemaksaan, jangan mau. Pemasangan 666, jangan mau. Tapi kalau mereka paksa, kita lawan. Apapun resikonya. Berani? Harus berani, saudara. Kita lihat yang ke-6. Dunia ini sedang masuk dalam perubahan-perubahan besar dalam semua bidang. Baik pendidikan, cuaca, ekonomi, moral, teknologi, kerohanian, ya. Sedang dalam penampian yang hebat, semua ditampi. Ini ibarat seperti orang yang menampi beras. Bertahanlah dalam iman, karena semua akan diguncang. Kegoncangan itu akan meliputi seluruh bidang. Sama seperti orang yang menampi, saudara. Orang yang menampi itu kan berarti berasnya akan digoncang, saudara. Sehingga dengan adanya penampian, maka beras itu akan misah. Yang sekam ngumpul sama sekam. Yang berasnya benar-benar, dia akan ngumpul sama yang benar-benar. Nah, kita ini kalau ditampi bagaimana? Apakah kita akan tetap setia, saudara? Kita harus belajar seperti Rabi Shaul bikin sebuah pernyataan. Siapakah yang akan memisahkan aku dengan Elohimku? Apakah pedang? Apakah aniaya? Apakah kemiskinan? Dan lain-lain. Tidak ada satu orang pun yang memisahkan antara aku dengan Elohimku. Nah, itu pernyataan Rabi Shaul. Dan itu pun bisa kita contoh. Karena hidup bagiku adalah Hamasiah dan mati adalah keuntungan. Saya betul-betul mau warning seperti ini ya Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat dalam dunia alam roh, itu sedang terjadi kegoncangan yang super dahsyat. Karena setan sekarang sedang melipat gandakan kekuatannya yang terakhir. Karena setelah nanti Roh Kudus terangkatnya Roh Kudus bersama-sama dengan kita semuanya. Begitu kita terangkat bersama Roh Kudus, bumi ini akan mengalami aniaya besar yang dikenal dengan anti-Hamasiah. Saya tidak peduli orang mau percaya rapture atau tidak, kalau saya tetap percaya karena itu tertulis dalam kitab suci. Jangan sampai kecelik, saudara. Bahkan ada orang-orang yang kepedean. Oh, kita siap-siap rapture, tapi yang dipanggil
nama asing. Nanti ketinggalan tuh pendeta digeruduk sama jemaat tuh. Kurang ajar ya kamu, bohongin saya. Karena ini menyangkut keselamatan Bapak Ibu. Bagi saudara yang mungkin belum menerima meterai kepemilikan dalam baptisan pembaharuan, saya anjurkan segera ambil langkah iman, jangan takut. Segera ibadah dalam persekutuan yang sama. Percayalah, Bapak Yahweh pasti tolong kita semua. Kita lanjut saudara. Yang ketujuh, jaga hubungan baik dengan semua orang. Jangan sampai berurusan dengan hukum. Betapa indahnya kalau kita bisa kumpul seperti ini. Menjaga iman kita, saling mengkuatkan, saling memberikan support, dukungan satu dengan yang lain. Mengingat waktu kita sudah tidak lama. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah, jangan gampang bertindak sesuatu yang hanya masalah-masalah sepele. Percayalah, selama kita ada dalam jalurnya Bapak Yahweh, apapun yang terjadi, kemenangan tetap milik saudara. Karena dunia alam roh itu sudah semakin tidak menentu, ya. Jadi sekali lagi, jaga hubungan baik. Jangan sampai saudara berurusan dengan hukum, saudara akan habis keuangan saudara. Karena apa? Karena kalau urusan dengan hukum isinya duit tetap, saudara. Sekarang yang terpenting berdoa. Jangan sampai saudara masuk ke jalur itu. Doa saya, baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ngikutin streaming, saya berdoa supaya saudara tidak masuk pada jalur hukum. Dan kalau memang saudara ada di jalur itu, percayalah, tangan Bapa Yahweh yang Maha Kuat, Dia akan keluarkan saudara dari lingkaran setan. Dan saudara tetap akan tampil sebagai pemenang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Waktu kami sudah tidak lama. Peganglah tanganku ya Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach diberkati juga semua orang-orang yang mengikuti streaming kami. Diberkatilah mereka. Berikan mereka nyali yang besar untuk mereka mengambil sebuah tindakan yang tepat. Karena Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach masih memberikan kesempatan yang sangat pendek. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Ada pengumuman? Oke. Berjumpa kembali dalam Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Rebi, ibu dari Ibu Surati, dalam usia 85 tahun. Meninggal pada hari Jumat, 17 Januari 2025, dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Dusun Wonokoso, Pakis. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat.
Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa Yahweh senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Mereka akan ada dalam perlindungan dan kasih Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau elecha wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapa eru faruk atapa sare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh panaweleka wiguneka Yevarecheka v'yismereka Yevareka Isa Yahweh panaweleka wiguneka weasemleka shalom shalom weasemleka shalom shalom Yevarecheka v'yismereka Yevarecheka. Amin. Selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.